Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahra dengan NIM 200002026 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan public relation atau kehumasan dengan mata kuliah yaitu Manajemen Humas bersama Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD. Bapak Public Relation International Nice Fadli, dia itu disebut sebagai the father of public relation, yaitu mengembangkan perbaikan pembaharuan yang dinamakan the Declaration of Principle. Nah, jadi ada prinsip-prinsip yang dideklarasikan, prinsip-prinsip public relation yang intinya tidak diabaikan dalam proses manajemen industri. Nah, artinya apa? Pada saat itu yang namanya ada batas yang luar biasa antara manajemen pengambil kebijakan dengan level yang mana mereka itu disebut sebagai masyarakat level kesekian banyak hal yang dianggap yang menjadi pelaku atau pembuat produk yang membuat level atas pembuat kebijakan ini menjadi kaya raya. Justru ada di level sini, yaitu dibatasi dulu pada saat revolusi industri yang terjadi di Amerika, maka hadirnya Fevli menjembatani itu semua. Perkembangan public relation dan manajemen kehumasan secara internasional ataupun nasional, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya di Indonesia. Yang jelas gini, satu alasan, satu statement yang harus kita pahami bahwa hubungan masyarakat atau public relation itu adalah satu usaha yang memang sengaja dilakukan, bahkan direncanakan secara detail, berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian dan saling pemahaman antara lembaga atau perusahaan ataupun organisasi dengan masyarakat atau publik dari lembaga atau organisasi tersebut, ya publik internal maupun publik eksternal. Jadi yang harus digarisbawahi adalah satu proses terencana untuk menciptakan hubungan yang baik atau saling pengertian secara berkesinambungan antara kedua belah pihak ini, lembaga dengan publiknya atau masyarakat secara umum. Hal ini jelas sebagai ilmu pengetahuan humas atau public relation ini relatif memang baru untuk bangsa kita. Tapi perkembangannya di dunia secara internasional itu bukanlah merupakan hal baru lagi. Taruhlah kita ketinggalan, tapi yang jelas kita coba lihat bagaimana perkembangannya dari manajemen humas atau public relation ini. Satu pihak merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk dalam jajaran-jajaran ilmu seperti ilmu sosial, ilmu politik, ekonomi, secara termasuk sosiologi atau psikologi. Bahkan yang paling menentukan adalah jajaran ilmu komunikasi dan banyak keilmuan yang lain yang terdetek dalam keilmuan manajemen humas atau public relation. Nah, ilmu dari public relation bahkan istilahnya kalau kita coba review kembali itu muncul mulai abad 20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Jadi berkembangnya memang di Amerika pada abad ke-20 Humas lahir pada saat itu. Karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, adanya kemajuan yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok dalam tujuan yang tidak sama, serta ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Nah, untuk mencapai tujuan itu memang diperlukan kerjasama hampir ke semua belah pihak demi kepentingan bersama pula. Maka pada saat terjadinya revolusi industri pada saat itu jugalah dianggap pemicu lahirnya kehumasan atau public relation. Sebelum kita lihat revolusi industri di Amerika, sebenarnya kalau mau jujur ketika kita coba olah kembali secara detail persoalan atau keilmuan dari kehumasan atau public relation ini justru sebenarnya sudah ada cikal bakalnya atau muncul bahkan diterapkan berabad-abad yang silam.
Misalnya yaitu penyambutan yang dilakukan oleh Ratu Balkis terhadap Nabi Sulaiman dengan upacara yang sangat meriah untuk menghormati kedatangan tamu istimewa. Jadi proses menyambut kedatangan dari tamu istimewa itu melalui beragam upacara dalam rangka tujuannya yaitu menjaga hubungan baik, memunculkan kenyamanan dan merasa dihargai oleh publik yang menunggu. Bagaimana gambaran atau kronologis dari perkembangan public relation atau manajemen humas di dunia pada tahun 1865 atau 1985 sampai 90-an? Publik masih dianggap tidak punya kepentingan untuk industri atau lembaga keperusahaan atau organisasi. Bahkan pada saat itu, publik internal maupun eksternal dianggap bodoh dan masih dianggap bodoh karena tidak dapat memberikan warna atau pengakuan apapun pada pengambil kebijakan atau besarnya sebuah lembaga. Nah, kemudian pada tahun 1900 sampai 1918 itu publik mulai diberi informasi dan dilayani pasca terjadinya revolusi industri tadi. Kemudian pada tahun 1918 sampai 1945, publik ini diberikan pendidikan dan mulai dihargai karena apa? Perusahaan dan lembaga menganggap penting masyarakat, mulai dianggap penting publik internalnya, apalagi eksternal yang notabene itu memberikan masukan, yang justru menjadi pengguna yang pada faktanya itu justru membuat besar atau memberikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap lembaga atau perusahaan. Dan pada saat itu publik mulai diberikan pendidikan dan mulai dihargai, mulai diberikan tempat. Dan tahun 1925 di New York atau Amerika, public relation mulai dianggap sebagai sebuah pendidikan tinggi resmi. Jadi kalau di abad 19 sudah mulai program studi bermunculan pada saat itu setelah terjadinya revolusi industri. Baru terbukanya program studi atau mata kuliah. Tetapi sejak 1925, public relations sudah menjadi di perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi. Kalau di Indonesia baru mata kuliah baru sekian SKS dan tidak semua jurusan. Perkembangan public relation di Indonesia meski terlambat, tidak sedikit keterlambatannya. Pada saat orang sudah mulai mengenal public relation di tahun 1800-an kita baru paham atau mulai masuk ke Indonesia dan berkembang di tahun 1944. Pada saat Alwi Dahlan pada konvensi Humas tahun 1944, maka pada saat itulah sejarah humas di Indonesia pertanggal 18 Agustus 45 ketika Bung Karno memutuskan penundaan sidang PPKI. Ketika memberikan keterangan melalui pers pada saat itu disinyalir dengan memanfaatkan pers sebagai salah satu sungguh dari keilmuan public relation. Indonesia sudah memulai memahami arti pentingnya public relation sehingga proses negosiasi yang akan disampaikan oleh Bung Karno saat itu melalui sidang PPKI yang ditunda kemudian tidak disampaikan secara langsung tetapi melalui Dewan Pers atau keterangan pers mengenai pemilihan presiden sebelum pada saat itu Bung Karno bersama timnya merumuskan Undang-Undang Dasar. Pada saat itulah sebenarnya mulai digarisbawahi bahwa di Indonesia mulai dikenal perkembangan public relation di Indonesia. Menurut M. Lingkar dari beberapa sumber, beberapa jurnal dan menyatakan bahwa praktek humas itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Mataram. Sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati mengumumkan bahwa ia dan keturunannya merupakan pasangan dan mendapatkan lindungan dari Ratu Laut Pantai Selatan yaitu Nyi Roro Kidul, dan hal ini dibuat untuk menyayangi mereka, adipati-adipati pantai utara yang lebih bisa mendapatkan restu daripada para wali dalam hal penyebaran informasi tentang keterkaitan proses mengumumkan bahwa ia menebar simpati itu dan keturunannya adalah pasangan yang dilindungi oleh Ratu Laut Selatan, yaitu disampaikan pada saat publik saat itu. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.